Ya, jadi rangkaian jembatan sendiri adalah suatu sirkuit listrik atau topologi listrik atau rangkaian listrik yang dimana pada biasanya itu bentuknya seperti ini. Dia memakai 4 buah resistor dan 1 buah sebagai voltmeter di tengah-tengahnya dan punya sumber tegangan. Nah, sirkuitnya itu biasanya dijembatani oleh cabang ketiga. Ini maksudnya cabang ketiga ini jembatannya. Yang terhubung antara dua cabang pertama di beberapa titik perantara di sepanjang mereka. Ini biasanya dikembangkan untuk keperluan pengukuran laboratorium. Kenapa? Karena kalau pakai pengukuran langsung menggunakan voltmeter, itu nilai dari resistan ini yang mau diukur itu biasanya terkadang sangat kecil, sehingga untuk mempertegas atau memperjelas pengukurannya, biasanya kita pakai rangkaian jembatan ini. Dan pengaplikasiannya banyak, tidak hanya untuk pengukuran saja, kadang biasa digunakan sebagai filter maupun konversi daya. Nah, salah satu contohnya untuk rangkaian jembatan atau bisa dikatakan rangkaian jembatan itu bisa digunakan pada beberapa sensor. Yang pertama untuk pengukuran sensor Gauge atau sensor tegangan yang biasa digunakan pada pengukuran atau digunakan untuk mengukur berat ya. Jadi sensor strain gauge namanya. Dan ada juga untuk sensor cahaya pakai LDR. Jadi kan biasanya sensor cahaya itu keluarannya atau perubahan kalau dia terkena intensitas cahaya kan sangat kecil, maka dia perlu rangkaian jembatan yang dikuatkan menggunakan juga pakai op-amp di sini. Dan juga bisa digunakan juga untuk sensor suhu. Jadi penggunaan sensor jembatan ini atau rangkaian jembatan ini tidak hanya cuma mengukur saja, bisa juga sebagai alat untuk sensor suhu maupun sensor cahaya dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenisnya rangkaian jembatan itu yang paling umum adalah dinamakan Wheatstone Bridge. Dan beberapanya ini adalah turunan dari Wheatstone Bridge. Ada Windbridge, Maxwell, Carey Foster, Fontana, T-Bridge, Kelvin, Lattice, dan nah ini yang biasa kalian temui pada penyearah suatu adaptor ya. Jadi kalau pakai adaptor yang masih pakai trafo, itu pasti ada rangkaian jembatan penyearahnya yang terbuat dari dioda dan high bridge ini untuk motor. Jadi untuk agar motor bisa berjalan maju mundur itu biasanya pakai high bridge. Sejarahnya itu pertamanya itu ditemukan oleh Samuel Hunter Christie, kemudian dipopulerkan oleh Charles Wheatstone sehingga dinamakan jembatan Wheatstone karena yang paling banyak publikasi atau paling banyak menggunakan di saintis adalah Charles Wheatstone. Kemudian rangkaian dasarnya itu terbangun dari 4 buah resistor yang dimana R1, R3-nya itu resistor yang sudah diketahui nilainya. Kemudian R2 adalah resistor variabelnya dan Rx adalah resistor yang ingin diukur atau di tera berapa sih nilainya. Jadi semisal kalian punya resistor ataupun suatu bahan yang tidak diketahui nilai resistansinya, maka bisa kalian pakai skema rangkaian jembatan Wheatstone seperti ini. Kemudian
voltmeternya, AVO-nya itu ditaruh di tengah-tengah antara dua rangkaian tersebut. Nah, yang menarik di sini, kalian bisa mengukur nilai hambatan, tapi dengan menggunakan voltmeter. Ya kan biasanya kalau ukur hambatan kan pakai ohmmeter, tapi kalau di sini pakai voltmeter. Nah, kenapa jembatan Wheatstone? Karena beberapa sensor menghasilkan seperti yang saya jelaskan tadi, resistan dan induktansi maupun kapasitansinya itu terlalu kecil untuk diukur. Sehingga perlu adanya pengkondisian sinyal untuk setiap sensor resistansi. Perubahan resistansi dari sensor biasanya sangat kecil, hingga sampai mikro ohm. Ya, jadi bisa mikro ohm, bisa nano ohm, bahkan pico ohm, saking kecilnya. Sehingga untuk menemukan nilai resistan tersebut, kita menggunakan jembatan Wheatstone atau Wheatstone Bridge. Dan beberapa modifikasi dari jembatan Wheatstone itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya Gary Foster, Kelvin, dan juga Maxwell Bridge. Untuk perhitungannya, nah gimana kalian bisa mendapatkan nilai resistor Rx di sini hanya dengan menggunakan voltmeter? Ternyata kita pakai suatu rumusan di mana kalau kita mengatur R2 di sini agar tegangan di antara jembatan ini sampai volt atau beda tegangan di titik ini sama ini itu sama, karena akan menghasilkan beda potensial 0, maka secara matematis akan diperoleh rasio berupa R2 per R1. Jadi R2 dibagi R1 itu akan mempunyai nilai yang sama antara Rx dibagi dengan R3. Jadi bukan nilai resistannya yang sama, tapi rasio antara pembagian R2 R1 dan Rx per R3. Maka dengan cara matematis bisa kalian atur Rx-nya akan menjadi nilai R2, nilai variabelnya bagi R1 dan dikali R3. Tapi kalau ditinjau dari sisi tegangannya, maka tegangan di VDC per VAD sama dengan VBC per VAB, atau sama dengan tetap sama, Rx sama dengan R2 per R1 dikali R3. Jadi itu bagaimana cara kalian akan mendapatkan nilai Rx jika kalian menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, seperti yang kalian pelajari di elektronika ya. Jadi kan kalian pasti sudah belajar mengenai apa itu yang namanya hukum Kirchhoff. Jadi kalau ditinjau dari perhitungan hukum Kirchhoff, jadi kalau pakai perhitungan hukum Kirchhoff, itu kan kalian harus menghitung dulu atau menetapkan dulu pada hukum Kirchhoff yang pertama, arus masuk yang mana, arus yang keluar mana untuk rangkaian pertama, dan arus yang masuk dan yang keluar untuk rangkaian kedua. Kalau di sini untuk rangkaian di IX, arus IX ini ya, itu kan sama dengan penjumlahan dari arus masuk I3 dan IG, galvanometer ini ya. Kemudian arus di sini, untuk arus 1 ini, itu sama dengan IG, arus yang keluar di G, galvano, dan arus yang keluar di
I2. Maka bisa kita tentukan di sini persamaan arusnya seperti yang kalian lihat di hukum pertama Kirchhoff ini ya. Dan untuk lanjut ke hukum Kirchhoff yang kedua, itu kan tentang loop dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi untuk hukum kedua Kirchhoff itu harus kalian tentukan arah loopnya dulu. Jadi kalau yang atas kita pakai dari kiri ke kanan, kalau yang bawah dari kanan ke kiri. Maka perhitungan tegangannya, jadi kan kalau hukum pertama berhubungan dengan arus, untuk yang hukum kedua itu berhubungan dengan tegangan. Jadi total tegangan di satu loop itu harus bernilai 0, maka V3 ini ya di sini ya, karena searah dengan loop, dia bernilai positif. Kemudian lanjut ke IG, karena berlawanan dengan IG, arus IG, maka VG-nya negatif. Dan lanjut ke sini, maka berlawanan juga, maka I1-nya itu V1-nya juga negatif. Jadi perlu diingat-ingat lagi tentang hukum kedua Kirchhoff-nya. Dan untuk loop yang kedua di bawah, karena dari kanan ke kiri juga, maka arus yang searah dengan IX itu positif, atau tegangannya positif, dan berlawan dengan I2 itu negatif, dan ke VG berarti dia searah dengan loopnya, maka positif. Sehingga didapat suatu persamaan kalau V-nya dirubah dengan I dan R, maka akan didapat seperti ini. Karena IG adalah 0, tidak ada arus yang mengalir di VG, karena kan tadi sudah disetel agar R2-nya merubah dari tegangan di VG adalah 0, maka tidak ada arus atau tegangannya 0, maka IG-nya dihilangkan, sehingga didapat persamaan yang ini, 1 dan 2. Jadi persamaan ini berubah menjadi ini, yang kedua jadi 2 ini. Dan kita bagikan kedua persamaan ini, didapat nilai Rx yang sama dengan persamaan yang awal sebelumnya ya. Jadi inilah cara menghitung nilai Rx kalau kalian tinjau dari hukum Kirchhoff 1 dan 2. Kemudian contoh lain dari rangkaian jembatan seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya untuk jembatan penyearah. Jadi semisal di sini ada kalian punya trafo ya. Trafo kan keluaran dari atau inputan dari AC, tegangan AC sebesar 220 volt dari PLN itu diperkecil sehingga menjadi biasanya sebesar 12 volt, 24 volt, atau 5 volt, dan masih dalam bentuk AC ya. Jadi keluaran trafo jangan kalian masukkan ke perangkat yang butuh tegangan DC. Soalnya yang keluaran trafo ini masih berupa bentuk sinusoidal seperti ini. Maka perlu suatu rangkaian jembatan penyearah yang bisa setidaknya menyearahkan untuk didapat gelombang atasnya saja. Jadi yang awalnya berbentuk seperti ini, sinusoidal, hingga didapat setelah keluar dari dioda bentuknya seperti ini. Dan agar bisa lurus berbentuk tegangan DC, itu kalian biasanya menggunakan kapasitor agar tujuannya untuk smoothing sinyalnya. Jadi kalau sudah masuk ke kapasitor, itu bentuk, kalau kalian ukur pakai osiloskop, bentuk sinyalnya itu lebih landai atau bisa dikatakan linear, seperti ini ya, DC, sudah terlihat seperti DC.
Ya, jadi itu fungsi dari jembatan penyearah. Bentuk-bentuknya itu bisa kalian rakit pakai dioda tunggal seperti ini. Kalian rangkai seperti ini, dioda tunggal, atau kalau di pasaran ada yang sudah bentuk jadi seperti ini. Biasanya namanya dioda kiprok. Jadi untuk penyearah arus ya, tegangan dari AC ke DC. Kemudian jembatan H atau H-bridge. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsinya itu untuk merubah polaritas dari suatu motor. Jadi biasanya berupa transistor yang dirangkai dalam 4 rangkaian transistor, dan motornya itu ditaruh di tengah-tengah. Jadi kalau tadi kan voltmeternya di tengah-tengah, kalau ini motornya ditaruh tengah-tengah, pengganti voltmeter. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu seperti saklar di atas ini ya. Jadi kalau kalian ingin maju arah ke kanan ini, maka saklar 2 ini harus diputus. Sehingga aliran arusnya itu seperti ini. Sehingga motornya bergerak maju ke depan. Kalau ingin bergerak ke belakang, maka yang diputus harus yang 2 ini. Maka motornya akan bergerak ke kiri. Nah, itu logika penggunaan jembatan H untuk mengatur pergerakan motor, bisa motor stepper atau motor DC biasa. Dan biasanya kalau dijual di pasaran sudah dalam bentuk seperti ini. Sehingga bisa menghemat tempat, dan biasanya itu arusnya juga lumayan besar, bisa mendrive bisa sampai 2 ampere ataupun 1 ampere. Jadi kalau kalian pengen membuat robot kecil atau robot mini, itu biasanya kalian harus pakai jembatan H seperti ini. Jembatan Win. Jadi kalau jembatan Win biasanya untuk mengukur nilai kapasitor. Jadi mengukur besarnya, bisa untuk mengukur frekuensi ya. Ataupun kapasitor. Jadi pakai persamaan yang sudah jadi ini, yang nanti yang diketahui kan pasti C1, R1, C3, R3-nya. Maka nanti misalnya C3-nya ya, kalian belum tahu, tinggal kalian pindah aja, dan frekuensi itu frekuensi dari sinyal generator yang kalian pakai. Jadi bisa bolak-balik untuk mencari frekuensi atau kapasitor dari suatu kapasitan. Ya mungkin itu saja untuk jembatan Win. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang osiloskop. Jadi nanti juga sebisa mungkin nanti kalian harus paham mengenai penggunaan osiloskop, dan di prakteknya juga ada tentang osiloskop, di mana osiloskop sendiri adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Jadi untuk osiloskop ini berbeda dengan alat ukur sebelumnya. Kalau voltmeter kan langsung keluar angka, tapi kalau osiloskop ini yang diamati adalah bentuk sinyal dari bentuk gelombang dari sinyal yang kalian ukur.
Dan khusus yang analog itu biasanya cuma menampilkan sinyalnya. Untuk besaran frekuensi maupun amplitudo itu kalian harus menghitung secara manual. Ada lagi kalau nanti versi digitalnya, itu biasanya bisa langsung terdisplay berapa frekuensi, berapa amplitudo, berapa periodenya. Jadi itu beda antara yang analog dan digitalnya. Nah, bagian-bagian penting yang ada pada suatu osiloskop. Yang pertama adalah pastinya layar penunjuknya. Kemudian ada dua knob di sini yang penting, yaitu untuk mengatur skala waktunya. Yang kedua adalah untuk knob untuk mengatur skala tegangan. Kemudian channel input. Jadi biasanya ada dua channel 1 dan 2. Bisa kalian pilih salah satu nanti. Kemudian ada yang namanya juga probe osiloskop, yaitu seperti capit bentuknya. Di sini bisa kalian tarik. Di sini juga ada capit buaya. Kemudian kabel power dan gelang warna probe. Jadi kalau gelang ini sebagai aksesoris saja. Jadi semisal ini ya, biar kalian tidak lupa yang inputan mana untuk channel B, yang inputan channel A yang mana gitu. Jadi kalian butuh gelang. Jadi ini bagian-bagian umum atau bagian utama yang ada pada suatu osiloskop. Gimana cara membaca osiloskop? Nah, yang kalian perlu pelajari adalah rumusan ini aja. Frekuensi sama dengan 1/T. 1 per periodenya. Kemudian perlu kalian pahami juga apa yang namanya duty cycle atau siklus kerja. Jadi kalau dari gambaran ini, suatu siklus kerja dikatakan 50% ketika saat aktif dia itu berapa persen dari perbandingan dengan saat off, on off-nya berapa. Nah, kalau 75% maka 75% lebih besar daripada bagian off-nya 25. Kalau cuma 25%, maka on-nya itu biasanya dikatakan misal 25 detik, kalau off-nya 75 detik gitu, misal ya. Atau bisa 25 milisecond on-nya atau 75 milisecond off-nya, itu berarti duty cycle-nya, siklus kerja itu sebesar 25%. Kemudian untuk pembacaan osiloskop itu ada yang namanya skala volt per diff dan time per diff. Volt per diff itu yang mana? Seperti pada grafik ini ya, volt itu yang vertikal. Sedangkan time itu atau waktu itu yang horizontal. Diff-nya itu apa? Diff itu adalah kotakan ini. Jadi kalau satu kotak ini, semisalkan 1 volt per diff, maka kalau satu kotak, kalau dikatakan 1 volt per diff, maka satu kotak ke atas ini itu 1 volt. Kalau sinyalnya sampai 2 kotak, maka 2 volt. Kalau sampai 3 kotak, maka 3 volt. Tapi kalau sinyalnya 5 volt per diff, kalau dia sampai 2 kotak ini, maka sinyal yang terekam adalah 10 volt per diff. Juga sama tentang time per diff, kalau volt per diff yang ke atas, kalau yang time per diff itu yang horizontal ini. Jadi kalau kalian perlu menghitung periodenya berapa, maka jumlah volt per diff dikalikan dengan skala time per diff-nya atau knob di osiloskopnya. Skala itu knobnya. Jumlah kotak dikalikan skala atau knob di osiloskop. Kemudian amplitudo itu yang ke atas, jadi tegangan itu amplitudo.
Kalau periode itu waktunya. Dan kalian juga harus paham tentang apa itu VPP, Vmax, Vmin, millivolt, millisecond, microvolt, nanovolt. Kemudian kalau VPP itu volt peak to peak, tegangan puncak ke puncak ini ya. Volt peak to peak, puncak atas sampai puncak bawah itu peak to peak. Jadi kalau satu kotak 1 volt, maka VPP-nya berapa? VPP-nya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi VPP-nya adalah 4 VPP, peak to peak. Kalau cuma Vmax, maka yang dilihat adalah cuma maksimalnya aja, atasnya aja. Kalau Vmin itu bagian bawahnya saja. V average rata-rata itu ya atas sama bawah di rata-rata. Nah, contohnya di sini kalau sebuah sinyal kotak dengan skala 1 volt per div dan 0,1 mV per div, maka amplitudenya berapa? Tinggal kalikan saja 2 volt, 1, 2, kalikan skalanya berapa? 1, maka 2 volt. Peak to peak. Periodenya berapa? 4 div dikalikan dengan skalanya 0,4 milisecond. Frekuensinya dapat dari seper periode, maka sinyal ini sebesar 10 kHz. Jadi rumusnya cuma dikit saja, tidak banyak-banyak. Rumusnya cuma F sama dengan 1 per T. 1 per waktu dari suatu gelombang. Nah, misal kalau di contoh soal atau di kuis nanti ada gambar seperti ini, kalian harus bisa mengira-ngira berapa sih amplitudo, frekuensi, dan periodenya kalau diketahui skalanya itu pakai 1 milisecond dan 2 volt per div. Nah, kalau dari jawaban ini, frekuensinya itu sebesar ini, 250 Hz. Jadi dihitung dari periodenya dulu, berapa. Kemudian untuk amplitudenya itu besar 5 volt. Kok bisa 5 volt? Karena satu kotak 2 volt, ini ada 2,5 kotak. 1, 2, setengah. Maka 2 tambah 2 tambah 1. Maka 5 volt. Nah, contoh lain dari pembacaan osiloskop itu bisa kalian lihat di sini. Beda amplitudenya sama seperti tadi, cuma di sini yang beda adalah skalanya. Dia pakai skala 10 volt per div. Jadi satu kotak ini 10, dia ada cuma setengahnya aja. Jadi ya setengah dari 10 adalah 5. Amplitudenya 5 sama. Kemudian frekuensinya itu bisa kalian dapat dari 5 volt per div. Dia ada 1, 2. Jadi satu gelombang kan ini ada 2, 1, 2. Berarti ada 10 milisecond. Dirubah dulu ke second, kemudian 1 dibagi hasil secondnya tadi berapa, kan biasanya 1 per 0,001 ya, second ya, soalnya milisecond di sini. Jadi 1 per 0,001 sama dengan 100. Jadi frekuensi dari suatu gelombang ini adalah 100 Hz. Kemudian pembacaan osiloskop digital. Ya, jadi yang tadi ini itu kalian membaca menggunakan osiloskop analog ya. Kalau analog emang susah untuk atau ribet untuk menggunakannya karena kalian harus menghitung
untuk mendapatkan frekuensinya ataupun waktunya. Berbeda kalau kita pakai osiloskop digital. Nah, untuk osiloskop digital dia itu sudah pinter ya. Jadi frekuensi, periode maupun amplitudenya itu secara otomatis sudah dihitung oleh osiloskopnya sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot kalau kita pakai osiloskop digital. Cuma nanti saat praktikum kalian harus pakai osiloskop analog ya, nggak boleh pakai yang digital. Karena esensinya adalah bagaimana kalian bisa membaca suatu bentuk sinyal dan mensintesis besar frekuensi maupun periode dan amplitudenya. Dan kalau pakai osiloskop digital itu kelebihan juga bentuk sinyalnya maupun data-datanya bisa disimpan dalam bentuk soft copy. Cuma kita di lab kita masih belum ada osiloskop digital, adanya masih osiloskop yang analog. Nah, perangkat-perangkat lain yang harus kalian pahami juga dalam menggunakan osiloskop ini pastinya adalah sinyal generator ya. Jadi sinyal generator ini perangkat yang digunakan untuk menghasilkan suatu gelombang listrik, biasanya berupa gelombang sinusoidal seperti ini, ataupun bisa juga mengeluarkan gelombang kotak. Jenis-jenisnya ada yang namanya arbitrary, audio signal, dan function generator. Kalau arbitrary itu gelombang yang sangat canggih ya. Di antara sinyal generator yang lain, arbitrary yang paling canggih karena bisa kita program, bisa kita setting-setting agar bisa mengeluarkan bentuk-bentuk sinyal yang sesuai keinginan kita. Kalau audio signal itu dibatasi rentangnya sampai cuma 20 sampai 20 kHz. Jadi rentang sinyal yang bisa kita dengar. Kalau function generator itu bisa lebih rendah daripada arbitrary tapi lebih tinggi tingkatannya daripada audio karena dia biasanya bisa sampai mengeluarkan gigahertz. Kemudian bentuk-bentuk sinyalnya bisa berbentuk kotak, segitiga, sinusoidal, dan settingannya biasanya sudah dalam bentuk digital. Jadi untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan ke-7 sebelum UTS itu kita akan buat suatu kuis yang bisa kalian akses atau kalian kerjakan di Firlenda langsung ya. Jadi kalian masuk ke Firlenda, kemudian masuk ke kelas kalian dan masuk ke pertemuan ke-7. Dimana di sini saya sudah menyiapkan kuisnya. Jadi tinggal kalian kerjakan dan bisa diakses pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dari pukul 6 sore sampai dengan pukul 7 ya. Jadi di sini ada nanti 10 soal, kerjakan sebisa mungkin, kerjakan semuanya. Dan hasil kuis nanti akan dibuat sebagai tambahan nilai apabila kalian saat UTS maupun UAS punya kekurangan nilai dan juga sebagai dapat sebagai belajar dulu ya sebelum kalian melakukan UTS. Jadi nanti soal-soal di UTS kurang lebih hampir sama dengan soal yang ada di kuis. Cuma pasti saya akan buat berbeda agar tidak sama. Jadi luangkan waktu kalian antara jam 6 sore sampai jam 7 sore agar bisa melakukan kuis. Soalnya kenapa? UTS-nya nanti juga sama seperti dengan kuis. Pelaksanaannya minggu depannya berarti
tanggal 18 kalau nggak salah, dan pukulnya juga sama. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Kita akhiri untuk pertemuan yang ke-6 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.